Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Guru yang baik hati yang telah bisa meluangkan waktunya di sini bersama kami. Semoga kebaikan Ibu dibalas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Perkenalan, saya Rupiani Rosiba. Saya akan membuat diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini berada di modul 1.4 ketika saya belajar guru penggerak. Nah, pada aksi nyata di modul 1.4 ini tentang budaya positif, saya ditunjuk atau saya harus bisa melakukan penyebaran, yaitu penyebaran kepada siswa dan penyebaran kepada ibu dan bapak guru yang ada di sekolah. Baik, sebelum ke materi, kita ice breaking dulu ya sebentar. Ice breakingnya yang mudah saja, kita tepuk tangan, cluenya seperti ini. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4, tepuk tangan 5. Bisa? Ayo, cinta supados kada nyeri, karang karawas ngada anu tunduk tiasa berbudi. Aduh lama deh. Siap ya? Cluenya tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4. Oke. Sekarang tepuk tangan 5. Oke, sekarang tepuk tangan 5 tapi 3 kali ya. Siap? Berturut-turut 1, 2, 3. Oke, tepuk begitu ya. Kegiatan di CGP itu biasanya ketika kita melakukan kegiatan selalu dengan ice breaking dulu ya Bu ya. Gimana supaya kita semangat, dan saya pun dan Bu Susi sudah pernah melakukan kegiatan ini di sekolah yang di kelas sudah mulai menerapkan. Efeknya gimana Bu Susi? Siswa ya betul sekali, lebih bersemangat. Jadi yang tadinya ketika saya masuk langsung menerangkan, siswa D aja, menjalankan kegiatan pembelajaran secara D aja. Tapi ketika saya melakukan ice breaking, kemudian motivasi siswa itu bersemangat. Tos ice breaking, kan siswa sesuai semangat. Jadi motivasi belajar siswa muncul, konsentrasinya pun akan lebih baik. Beda kalau kita tidak melakukan ice breaking seperti itu. Nah, di sini saya akan melakukan mempresentasikan tentang budaya positif. Mohon maaf sekali, mungkin Bapak dan Ibu guru sudah lebih memahami dan dibandingkan dengan saya ya tentang budaya positif. Budaya positif itu apa ya? Ada yang sudah tahu? Apa tuh? Iya. Di sini kita baca saja. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab. Nah, di sini konsep inti budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan budaya positif budaya pengertiannya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru, dan yang keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, segitiga restitusi. Kira-kira ada kalimat yang sering didengar tidak? Kebutuhan dasar manusia yang mungkin kalian ibu-ibu dan bapak guru, ibu-ibu semua ya, mohon maaf. Ibu-ibu pasti sudah tahu tentang kebutuhan dasar manusia ya. Di sini ada kalimat poin yang nomor 7, segitiga restitusi. Ada apa ya? Nah, saya juga baru mengenal tentang
segitiga restitusi ketika saya sudah berada di guru penggerak. Apa sih manfaatnya? Ternyata ini sangat luar biasa sekali untuk poin nomor 7. Nanti kita bahas satu persatu ya. Baik, yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, di sini di sekolah kita kebetulan sudah melakukan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu dengan profil pelajar Pancasila ya. Seperti yang barusan kita gelar, ada panen karya tentang profil pelajar Pancasila. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan kebiasaan-kebiasaan atau hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu salah satu disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya disiplin positif itu untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi siswa supaya siswa itu berani berperilaku dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka perbuat. Baik, sekarang yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Pasti ibu-ibu sudah tahu ya kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih? Nah, di sini kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan kebutuhan dasar kita terpenuhi, katanya tujuan dasar manusia itu. Nah, di sini saya jabarkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tentunya siswa kita manusia bukan? Iya, betul sekali. Kita lihat ternyata kita anggap saja manusia tersebut itu siswa ya, karena kita yang berpesan kepada siswa. Kebutuhan dasarnya itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Apa sih yang dibutuhkan manusia teh? Anu kahiji teh bertahan hidup leres bisa kan kahiji teh? Karena manusia itu butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh keamanan, dan butuh kesehatan. Butuh uang, iya betul sekali, betul uang. Itu nomor 1 ya. Semua pakaian, semua makanan bisa dibeli dengan uang. Betul sekali. Kemudian yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Kita itu siswa itu harus merasa disayangi, mau dong disayangi. Iya, harus diperhatikan. Katanya kasih sayang dan rasa diterima itu diperhatikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi terkini dikucilkan itu kamu siswa teh. Terus yang ketiga penguasaan. Penguasaan itu jadi sikap kita pengen merasa dikuasai, pengen merasa menguasai. Kita juga sama ya, kebutuhan kita terkadang pengen merasa menguasai dalam ilmu pengetahuan tentunya. Di sini harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu kebutuhan untuk penguasaan. Dan yang keempat kebebasan. Jadi kita juga butuh bebas, Bu. Dan anak juga sama butuh kebebasan, butuh merasa kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu kesenangan. Kita juga butuh senang ya, butuh merasa senang. Kesenangan itu bisa didapatkan dengan apa? Dengan bermain, humor, terus antusias dan tertawa. Biasanya di sekolah kita suka ribut ya kalau misalkan guru itu tidak ada. Mereka mencari kesenangan mereka di sana, bebas mengekspresikan. Nah, setelah ini, kalau kelima kebutuhan dasar ini terpenuhi,
menurut Ibu apakah siswa tersebut akan berperilaku baik atau gimana? Baik ya. Kalau semuanya terpenuhi, insya Allah menjadi siswa yang soleh-solehah paginya. Dan tentu ada carekeun gitu kan. Berarti Ibu dan cenah aya sok carekeun. Berarti dari kelima kebutuhan dasar ini ada yang kurang dipenuhi oleh dirinya. Begitu untuk proses. Iya, jangan upami ada siswa anu bertindak melakukan pelanggaran, bisa jadi kelima kebutuhan dasar manusia ini ada yang tidak terpenuhi. Salah satunya ada yang bisa mencontohkan, misalkan anu kekurangan makanan, kasih sayang, ada yang bisa yang kurang perhatian, cina gimana itu? Ada yang tahu? Kira-kira siswa yang kurang perhatian gimana ya Bu? Betul, jadi caper di sekolah karena kurang perhatian. Aduh, kurang perhatian. Iya, betul sekali. Nah, sekarang ketika ibu melihat ada siswa yang melakukan kesalahan dari kekurangan kebutuhan dasar ini, sikap ibu kepada anak tersebut gimana? Misalkan tadi seorang ada yang kurang perhatian, jadi di sekolahnya itu caper Bu, melakukan hal apa yang seenaknya menurut dia supaya orang lain itu perhatian kepada dia itu. Nah, kira-kira cara mengatasi solusi tersebut, cara mengatasi masalah tersebut dengan cara apa ya Ibu Bapak? Ibu Bapak, Ibu. Pendekatan secara personal, betul. Ada lagi? Diajak ngobrol, betul sekali. Diberi kasih sayang itu, kasih cinta. Iya. Nah di sini biasanya kalau misalkan siswa itu melakukan kesalahan, biasanya ibu-ibu suka melakukan ada 3 hal mungkin. Yang pertama biasanya pembuku. Ibu itu sebagai pembuku. Kemudian yang kedua itu di sini konsekuensinya itu pembuku, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Cara menyelesaikan masalahnya itu ada 3 Bu. Yang pertama itu dengan hukuman misalnya. Kamu itu bagaimana ya, itu dengan hukuman. Hukuman itu bersifatnya itu tidak terencana Bu, atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat separah, jadi terus fokus kepada siswa tersebut tanpa mengetahui alasan kenapa siswa tersebut melakukan hal seperti itu. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Biasanya kalau dengan hukuman itu anak itu akan merasa iya betul sekali sakit hati. Jadi psikisnya itu yang kena. Atau yang fisiknya seperti apa? Fisiknya itu mungkin kita ya disuruh untuk jalan, misalkan lari di mengelilingi lapangan. Nah itu maksudnya ke fisik biasanya itu. Kemudian ada dengan cara konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan murid. Dan di sini tetap dibuat tidak nyaman. Tetap menggunakan konsekuensi ini, tetap anak tidak akan nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Jadi memonitor murid terus-terusan. Kalau melakukan kesalahan, konsekuensinya harus ini, konsekuensinya harus aku ini itu ya. Nah di sini ada cara menyelesaikan masalah dengan cara restitusi. Nah ini yang dapat saya pelajari ketika saya belajar di guru gerak, cara mengatasi masalah siswa dengan restitusi. Bagaimana restitusi tersebut? Di sini proses menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahannya, dan proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi. Jangan ayah nama, upami ayah siswa analogan, udah langsung bla 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 bla. Ya, tapi harus ditelusuri dulu katanya tadi, harus berbicara dulu dengan individu. Nah di sini lanjut. Posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama pembuku,
Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kira-kira posisi yang mana yang ibu miliki dalam hati ibu? Iya. Kira-kira kalau pembuku itu seperti apa ya Bu? Baik, di sini saya ada contoh bagaimana sikap seorang guru itu sebagai pembuku. Ada yang mau membacakan? Silakan Ibu. Ibu. Gini, katanya ada kasus adik terlambat hadir di sekolah. Adik itu terlambat hadir di sekolah. Kalau dengan posisi kontrol sebagai pembuku, nada suara seorang guru itu tinggi. Kemudian bahasa tubuhnya matanya melotot. Kemudian jarinya menunjuk-nunjuk dan menghardik katanya. Di sana nyengir-nyengir dari nyinyir. Iya. Kalimatnya seperti ini, misalkan terlambat lagi, pasti terlambat lagi, gitu. Kapan bisa tepat waktu? Kapan? Sambil begitu. Kapan bisa tepat waktu? Nah, di sini coba tanyakan kepada diri Anda, apa yang siswa rasakan ketika ditunjuk-tunjuk sama guru, dibentak-bentak? Sakit hati, tidak ada ya. Jadi hasilnya kemungkinan murid akan marah atau mendendam dan bersikap agresif. Bisa jadi sesudah duduk kembali di sekolah di kelas, murid akan mencoret-coret sebunya, kesal, merasa kesal. Tadi kami dicoretkan, ditunjuk-tunjuk, merasa kesal ya misalnya. Kemudian ada yang lebih buruk lagi Bapak Ibu, hati-hati. Biasanya ada yang lebih buruk sepulang dari sekolah, murid itu melihat motor atau mobil Bapak Ibu kan tidak bisa dipungkiri kan, bisa jadi menggoreskan yang pada impresnya karena merasa dendam, karena sudah merasa dihukum di hati gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ada seorang guru yang pembuat merasa bersalah. Nada suaranya itu memulas, halus sekali. Kemudian seperti yang sedih. Kemudian bahasa tubuhnya itu merapat pada anak, lesu katanya. Ya. Di sini, Adi, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya, sering sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah itu. Nah, bagaimana perasaan murid seperti itu? Murid itu merasa bersalah, memang harus bersalah, merasa bersalah, telah mengecewakan ibu guru, merasa bersalah. Terus murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, katanya. Kemudian kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap pembuku, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Jadi murid menahan perasaan. Jadi terpuruk itu lebih tidak terungkapkan. Rasa sakitnya itu tidak merobek-robek, tidak mencoret-coret dan tidak merusak ban motor bapak dan ibu, tetapi mereka itu mempunyai penyesalan dalam hati dan mereka membuat hidupnya tetap ya tertekan seperti itu. Iya, menyakiti diri sendiri. Ini yang lebih menghakimi dan menghakimi ya. Kemudian posisi kontrol selanjutnya sebagai teman. Ini sebagai teman, nadanya itu ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Jadi ramah sebagai teman. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke kamu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawarinya.
Ya sudah, ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru gantung. Kamu ini sampai mengira-ngira dan senyum-senyum. Nah, bagaimana perasaan dengan sikap guru seperti ini? Sebuah harapan, ya betul sekali. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid itu menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Jadi karena menganggap bestie ya, bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Dan akibat dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi lebih patuh terhadap guru yang dianggapnya bestie. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nah, di sini ada versi guru sebagai pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Seperti ini. Pemantau itu. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Atau kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas dan jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, nah nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu, kata ibu guru. Kata bapak guru. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Perasaan murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Di sini guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Nah, murid tetap berbuat baik, nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid. Jadi kalau posisi memantau, ketika kita melakukan hukuman atau tindakan konsekuensi, guru kita ngantosan. Ketika jam istirahat, siswa tersebut mengerjakan tugas dan guru harus ditunggu dengan guru. Jadi posisi pemantau. Kemudian yang terakhir ada posisi manajer. Posisi manajer itu nadanya suaranya tulus, kemudian bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contoh percakapannya seperti ini. Kata guru, Adi, apakah kamu tahu? Apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah mulai? Tahu, Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan kembali pada teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kata guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kata Adi, tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Bagaimana ya Bu? Kalau misalkan didekati seperti ini, enaknya mana? Posisi manajer ini katanya fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Jadi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu itu sesuatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi manajer pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya dan peraturannya. Namun, kalau posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluarnya. Jadi ketika ada masalah, murid diajak bicara, kemudian murid tersebut diajak untuk mencari solusinya. Apa yang telah mereka lakukan? Diajak bicara. Baik, contoh penerapannya yang lain ada yang merasa penghukum. Kalau penghukum itu sanksinya itu harus berdiri di depan kelas dengan kaki sebelah diangkat. Itu maksudnya ke psikis atau ke fisik? Ke fisik ya, fisik sama psikis dua-duanya bisa. Dia merasa malu dan ke fisiknya juga ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ibu sudah ingatkan berkali-kali
Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Keyakinan kelas yang mana yang menurutmu belum dimunculkan? Apa solusinya agar kejadian ini tidak terulang lagi? Di sini mahasiswa disadarkan kenapa mereka berbuat seperti itu dan apa yang membuat mereka melakukan seperti itu dan bagaimana solusinya untuk memperbaiki perbuatan yang seperti itu. Baik, di sini ada satu kalimat, saya sangat kecewa sekali sama kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa ya? Ada dua? Apa ya? Sebagai apa ya yang kedua ya? Merasa bersalah. Very good, betul. Merasa bersalah. Oke, ada lagi di sini. Posisi kontrol apa ini? Kamu tidak pernah melakukannya. Sekarang mulai laporan 3 kali. Yang satu apa? Pemukul. Betul sekali. Pemukul. Next. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ayo, siswa disuruh untuk mencari solusi katanya. Ya, betul sekali sebagai manajer. Next, ayolah lakukan yang Bapak dan Ibu. Yes, very good, teman. Kemudian ini yang terakhir. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan dengan terlambat? Mantap, betul sekali. Wow, Bapak dan Ibu. Ibu-ibu luar biasa sekali ya dengan saya menjelaskan beberapa posisi kontrol guru dan cara mengatasinya juga ibu sudah bisa ya. Bagaimana pemantau itu seperti apa, penghubung seperti apa. Di sini setelah itu seharusnya kalau misalkan kita ingin mengurangi resiko siswa itu supaya tidak terlalu sering melakukan kesalahan. Di sini yang baru saya tahu itu harus membuat keyakinan kelas berubah. Di sini keyakinan kelas itu sangat bermanfaat sekali dan saya pun baru tahu ketika saya belajar menjadi guru penggerak. Jadi keyakinan kelas itu seharusnya dibuat ketika pas pertama masuk pembelajaran atau di awal masuk ketika kita tahun ajaran baru lah. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas bersama-sama, siswa dan guru membuat suatu keyakinan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan efektif dan kita pun dapat nyaman di kelas kalau kita sudah membuat keyakinan kelas. Saya sudah membuat contoh praktik baik tentang keyakinan kelas di kelas PDJ kebetulan kemarin ya. Kemudian di sini keyakinan kelas itu berupa pernyataan, berupa pernyataan dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Di sini keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu panjang sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Contoh keyakinan kelas kira-kira apa ya, Bu? Kalau di kelas bagi siswa, ibu dan siswa itu membuat keyakinan kelas. Kira-kira contoh keyakinan kelas yang dibuat siswa apa ya? Betul, disiplin, harus bersifat disiplin. Atau tadi ada mematuhi tata tertib. Jadi siswa harus berpikir apa sih aturan keyakinan kelas yang harus kita sepakati secara bersama. Jadi mengurangi resiko beberapa masalah. Jadi siswa sampai masalah. Tapi kan kalau dengan adanya keyakinan kelas, kalau siswa itu kemudian si keyakinan kelas tersebut ditempel di penjuru kelas. Jadi siswa ketika masuk ke kelas, oh iya, saya itu harus masuk tepat waktu. Saya harus disiplin. Saya harus menggunakan tata tertib. Saya harus menggunakan pakaian yang rapi. Saya harus menjaga kebersihan. Saya harus saling menghargai teman. Saya harus berbicara dengan guru dengan baik dan sopan. Itu salah satu kalimat-kalimat keyakinan kelas yang mungkin nanti bisa diterapkan di kelas kita ya.
Kemudian di sini ada contoh keyakinan kelas yang barusan. Nah, di sini ya gimana nih? Ya, keyakinan kelas hampir sama dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan itu, keyakinan itu dibuat dengan kesepakatan kelas guru dan siswa. Jadi gitu. Jadi judulnya keyakinan kelas. Ya, tapi itu hasil dari kesepakatan guru dan siswa sekaligus. Jadi disepakati itu, disepakati iya. Nanti dibuat keyakinan seperti itu. Nah, di sini bagaimana cara menyelesaikan tadi kontrol yang baik itu seharusnya menjadi kontrol guru sebagai manajer. Jadi kalau diusahakan, kalau saya juga masih merasa posisi kontrol saya di punggung, tidak mau tahu pokoknya mau kerjakan itu atasan itu beres. Ya, saya merasa seperti itu. Tapi di sini saya belajar bagaimana kontrol yang paling baik itu menurut disiplin positif yang saya pelajari itu harusnya sebagai posisi manajer kepada ibu. Jadi harus sebagai manajer. Nah, bagaimana caranya? Di sini caranya menggunakan segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, ada yang memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jangan ditaruh sudah menstabilkan identitas, taruh sudah adalah pinter, namun dia kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini apakah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan barusan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Di sini untuk validasi tindakan yang salah. Setelah memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini kalau ibu dan siswa sudah membuat keyakinan kelas, jadi gampang ditanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dengan melakukan misalkan kasusnya telat masuk kelas. Telat masuk kelas, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Harusnya masuk tepat waktu. Dan saya berarti sudah melanggar suatu keyakinan harus tepat waktu tersebut. Berarti siswa menyadari kesalahan tersebut. Kemudian harus mencari solusinya. Lalu bagaimana solusinya? Ya Bu, saya merasa bersalah, berarti solusinya besok saya akan masuk tepat waktu. Jadi di sini diusahakan kita itu tidak bisa menghukum. Diusahakan tidak bisa menghukum karena berpengaruh dengan fisik dan psikis siswa ya. Diusahakan kita sebagai posisi manajer. Ya, jadi mereka yang berbuat dan mereka yang bertanggung jawab seperti itu. Jadi mereka mencari solusinya sendiri. Ya, di sini ada beberapa yang contoh untuk menstabilkan identitas. Guru membuat salah itu manusiawi katanya kalau untuk menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Ketika melakukan ayah kejadian gitu. Nah, tanggapan kita ibu ya kita telat ini sepatu saya tadinya harusnya warna hitam, saya warna putih, misalkan. Iya, membuat salah itu manusiawi. Jadi kita jangan menyalahkan dulu anak. Membuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Maksudnya melakukan kesalahan pernah ya. Kemudian tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi semua tindakan itu ada alasan. Ini untuk menstabilkan. Kemudian validasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti ini. Apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini? Kamu patut bangga. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya pahami dan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Semoga praktik baik ini memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu untuk membuat untuk melakukan disiplin positif di sekolah, diterapkan di sekolah dan dilaksanakan dengan rutin ya, terutama membuat keyakinan di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.